Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai analisis likuiditas pada PT Astra Agro Lestari Tbk dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hakati Fitra. Pada hari ini saya akan menjelaskan analisis likuiditas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syarafi dengan NIM 23133047 dengan matkul TPTA atau teknik penulisan tugas akhir. Analisis likuiditas pada PT Astra Agro Lestari Tbk. Latar belakangnya adalah sektor agribisnis khusus kelapa sawit memegang peranan vital adalah perekonomian Indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit, crude oil atau disebut dengan CPO, terbesar di dunia. Dinamika industri ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor domestik, tetapi juga oleh fluktuasi harga komoditas global, kebijakan perdagangan internasional, dan isu keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, PT Astra Agro Lestari Tbk atau disebut dengan AALI berdiri sebagai salah satu pemain kunci, tidak hanya dalam aspek perkebunan, tetapi juga dalam rantai nilai manufaktur yang mengelola hasil panen menjadi hasil produk akhir. Kedua, latar belakang. Keputusan investasi dan kredit baik bagi pemegang saham, kreditur maupun manajemen internal sangat tergantung pada pemahaman yang mendalam mengenai kesehatan finansial perusahaan. Salah satu aspek fundamental dari kesehatan finansial adalah likuiditas. Likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya saat jatuh tempo. Kegagalan dalam menjadi likuiditas dapat mengancam kelangsungan operasional perusahaan going concern, terlepas dari profitabilitas jangka panjangnya. Oleh karena itu, analisis likuiditas menjadi alat diagnostik krusial yang memungkinkan berbagai pihak berkepentingan untuk menilai risiko keuangan jangka pendek yang melekat pada operasi perusahaan. Itu yang setelah latar belakang rumusan masalah. Itu masalahnya adalah pertama, bagaimana perkembangan rasio lancar rasio PT Astra Agro Lestari Tbk selama periode 2019 hingga 2024. Yang kedua, bagaimana perkembangan rasio cepat quick ratio PT Astra Agro Lestari Tbk selama periode 2019 dan 2024. Yang ketiga, rumusan masalahnya adalah bagaimana perkembangan rasio kas rasio PT Astra Agro Lestari Tbk selama periode 2019 hingga 2024. Yang keempat adalah bagaimana implikasi keseluruhan hasil analisis likuiditas terhadap kemampuan PT Astra Agro Lestari Tbk dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang penjelasan kajian pustaka.
Konsep dasar analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan di masa lalu dan saat ini untuk memprediksi kondisi dan kinerja di masa depan. Tujuan utama likuiditas adalah indikator penting kesehatan keuangan jangka pendek. Yang kedua, yang B-nya, konsep likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang segera harus dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk mengubah aset lancar menjadi kas tanpa kerugian nilai yang signifikan. Likuiditas adalah indikator penting kesehatan keuangan jangka pendek. Penjelasan kajian pustaka. Yang ketiga yaitu C. Rasio likuiditas utama. Rasio likuiditas mengukur seberapa cepat dan mudah aset perusahaan dalam konversi menjadi kas untuk membayar kewajiban jangka pendek. Bisa dilihat rumus utama dari likuiditas utama, yaitu rasio lancar atau suai rasio. Itu rumusnya adalah aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek atau kewajiban lancar. Yang kedua adalah rasio cepat, quick ratio, asset test ratio. Itu rumusnya adalah aset lancar dikurang persediaan dibagi liabilitas jangka pendek atau kewajiban lancar. Rasio kas atau kas rasio, itu rumusnya adalah kas dan setara kas dibagi liabilitas jangka pendek. Pada pembahasan pertama itu mengenai rasio lancar. Nanti pada lampiran terakhir, slide terakhir pada PPT ini akan saya jelaskan. Pembahasan rasio lancar itu surai rasio. Yang pertama, 1. Tingkat likuiditas umum. tahun 2019 sampai 2024 secara keseluruhan rasio lancar ALI berada di atas ambang batas ideal 200% dalam 4 dari 6 tahun 2019, 2020, 2022 dan 2024. Ini menunjukkan bahwa secara umum ALI memiliki jaminan yang memadai, lebih dari cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, volatilitas tahun 2021 dan 2023. 2021 penurunan drastis, yaitu rasio turun tajam ke 157,95%. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan signifikan dalam stabilitas jangka pendek dari 1.792.560 rupiah menjadi 5.960.396 rupiah, yang jauh melampaui
aset lancar. Kenaikan utang jangka pendek ini mungkin terkait dengan restrukturisasi utang atau peningkatan utang usaha seiring lonjakan aktivitas dan harga komoditas global. Yang kedua, volatilitas tahun 2021 dan 2023. 2022 puncaknya rasio melonjak ke 360%. Ini adalah tingkat likuiditas tertinggi dalam periode tersebut. Meskipun aset lancar turun, liabilitas jangka pendek turun jauh lebih drastis, kembali ke 2.052.939 rupiah, yang mengindikasikan pelunasan utang yang agresif atau konversi utang jangka pendek menjadi jangka panjang, didukung oleh laba super windfall profit dari lonjakan harga crude palm oil atau CPO. Yang kedua adalah volatilitas tahun 2021 dan 2023. 2023 penurunan signifikan, rasio kembali turun menjadi 183,36% karena liabilitas jangka pendek hampir berlipat ganda, menunjukkan peningkatan tekanan utang di tengah fase normalisasi harga CPO. Posisi akhir yang ketiga, posisi akhir 2024, rasio kembali sehat di 260,49%, menunjukkan perbaikan manajemen modal kerja dan stabilisasi neraca setelah periode penuh gejolak. Yang kedua, pembahasan rasio cepat, quick ratio. Kesehatan umumnya, rasio cepat Astra Agro Lestari Tbk umumnya berada di atas ambang. Batas idealnya adalah 100%, kecuali pada tahun 2021 dan 2023 yang mengindikasikan bahwa sebagai besar waktu perusahaan mampu melunasi utang pendek tanpa harus menjual persediaan. Yang ketiga, yang kesehatan utama adalah rasio cepat ahli Astra Agro Lestari Indonesia umumnya berada di atas ambang batas ideal 100%, kecuali pada tahun 2021 dan 2023. Yang kedua, kualitas aset lancar. Perbedaan antara rasio lancar dan rasio cepat yang cukup besar menunjukkan bahwa persediaan stok CPO, TBS, dan lain-lain memainkan peran yang signifikan dalam struktur aset lancar perusahaan. Yang ketiga, periode kritis 2021 dan 2023. Pada tahun 2021 dan 2023, rasio ini menurun mendekati 100%. Ini adalah tahun-tahun di mana liabilitas jangka pendek meningkat drastis. Rasio cepat 107,22% pada tahun 2021
dan 109,27% 2023 menunjukkan bahwa hampir seluruh aset lancar non-persediaan diperlukan untuk membayar utang jangka pendek walaupun masih liquid. Margin keamanannya safety margin sangat tipis. Yang keempat, tren peningkatan persediaan. Rasio cenderung kembali ke tingkat 150 sampai 200% pada tahun 2023 dan 2022, menunjukkan manajemen modal kerja yang fleksibel. Penurunan di tahun 2023 menggaris bawahi tantangan dalam mengelola utang di tengah persediaan cenderung meningkat dari 1.974.035 rupiah di tahun 2019 menjadi 3.669.970 di tahun 2024. Oke, pada pembahasan yang ketiga itu pembahasan rasio kas. Rasio kas tetap peningkatan signifikan 2019 sampai 2024. Rasio kas Ali menunjukkan tren peningkatan yang kuat dari 24,47% di tahun 2019 menjadi 99,95% di tahun 2024. Peningkatan ini sangat luar biasa, menunjukkan peningkatan drastis dalam ketersediaan kas murni perusahaan relatif terhadap utang jangka pendek. Yang kedua, perusahaan laba tinggi dan pengelolaan kas. Puncak tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu 78,89% dan 2024 99,95%. Rasio tinggi pada tahun 2022 kemungkinan didorong oleh aliran kas masuk yang besar akibat harga CPO yang sangat tinggi, pencapaian 99,95% pada tahun 2023 sampai mencapai 100%, yang berarti Astra Agro Lestari atau disebut dengan Ali di akhir periode ini mampu melunasi hampir seluruh kewajiban jangka pendeknya seketika menggunakan kas yang tersedia. Yang ketiga, anomali tahun 2021. Meskipun liabilitas jangka pendek tinggi, kas dan setara kas juga mencapai nilai tertinggi dalam jutaan 3.896,022 rupiah di tahun 2021, menghasilkan rasio kas 65,39%. Ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut Astra Agro Lestari mempertahankan cadangan kas yang besar, mungkin sebagai antisipasi ketidakpastian operasional akibat pandemi atau untuk mempersiapkan investasi besar. Bisa jadi. Yang keempat, kesimpulan likuiditas paling ketatnya. Rasio kas 99,95% di tahun 2024 memberikan indikasi likuiditas terbaik perusahaan sepanjang periode, memungkinkan posisi finansial jangka pendek sangat kuat dan sangat konservatif. Kesimpulannya, likuiditas Astra Agro Lestari Indonesia tahun 2019 sampai 2024 itu sangat kuat, ditunjukkan oleh suara rasio 2 besar terlebih dari 200%. Kas rasio mendekati 100%.
Perusahaan konsisten mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dan memiliki posisi kas yang sangat aman. Yang ketiga, fluktuasi rasio lebih dipengaruhi perusahaan liabilitas jangka pendek, bukan kelemahan aset. Oke, terima kasih atas dukungan dan waktu yang telah sampaikan. Saya berterima kasih kepada Bapak atas waktu yang telah Bapak berikan mendengar dan menjelaskan hasil tugas penulisan teknik penulisan tugas akhir atau TPTA dengan dosen pengampu oleh Bapak KD Fitra. Saya sebagai mahasiswa hanya menjelaskan apa yang saya buatkan. Untuk itu saya janji yang saya jelaskan yang sudah dijelaskan sebelumnya pada PPT saya sebelumnya, itu bukti Excelnya. Itu bukti Excel rasio lancar bisa dilihat aset lancar pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022, 2023 dan 2024 mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Pada tahun 2019 285,43%, 2020 331,26% dan menurun tahun 2021 197,95%, 2022 36%, 2023 183,36% dan 2024 260,49% mengalami peningkatan pada tahun 2000. Dan pada rasio cepat quick rasio kita bisa lihat 2019, 2020, 2022, 2021, 2022 dan 2023, 2024 itu hasil rasionya adalah 2019 159,44 naik 2020 210,45%, turun 2021 107,22, 2022 itu naik 200,54%, 2023 turun 109,27% dan 2024 mengalami naik sedikit di tahun 2023 itu 146,21%. Pada tahun rasio kas ini 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023, 2024 itu hasil rasionya 24,47%, naik tahun 2020 54,61%, naik tahun 2021 65,37%, naik pada tahun 2022 78,8%, mengalami penurunan pada tahun 2023 itu 53,82% dan 2024 naik hampir 100,78,8%. Tahun 2020 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023, 2024 itu hasil rasionya 24,47%, naik tahun 2020 54,61%, naik tahun 2021 65,37%, naik pada tahun 2022 78,8%, mengalami penurunan pada tahun 2023 itu 53,82% dan 2024 naik hampir 100% apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, berakhirlah presentasi saya pada hari ini. Jika ada kesalahan saya menyampaikan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.